bagaimana strukturnya, struktur kepengurusan cabang di sepanjang ini? Kalau kantor cabang, perlu saya jelaskan, ya, dia hanya untuk mendukung daripada kegiatan operasional yang ada di perkebunan, jadi utamanya adalah perkebunan. Misalnya hubungan kita dengan masyarakat, dalam kemudian hubungan dengan pemerintahan, kemudian juga tempat transit karyawan-karyawan kita di sana. Gitu. Jadi tidak bersifat formil gitu Pak. Waktu bulan Januari 2014 ada berapa jumlah menara pengamat api? Waktu itu ada dua. Apakah cukup menara pengamat api ini disediakan oleh saudara sebagai general manager yang bisa mengamati luas lahan 21.480 hektar? Silakan majelis. DPU tadi menyampaikan bahwa yang akan dibahas adalah lahan produktif yang senilai 7.000. Kenapa disebutkan lagi 21.000? Kita bicara di 7.000 saja yang lahan produktif. Tidak lagi. Jangan batasi saya bicara. Kami keberatan majelis. Jangan batasi saya berusaha secara terstruktur bertanya karena nanti yang terbakar itu adalah beberapa tempat di luas lahan area. Lahan area produktif yang sudah ditanami. Saudara tidak menangkap apa yang saya bicarakan. Saudara tidak menangkap, oleh karena itu simak dulu contoh pimpinan saudara. Jangan potong saya dulu, jelas dulu, ngerti dulu apa yang saya tanyakan. Tidak hanya terfokus pada 7.000 hektar. Itulah makanya saya bilang tadi, saya berusaha untuk supaya terkait lahan-lahan yang 5 bagian ini. Jadi jangan dalam pemikiran saudara itu lahan 7.000 hektar saja. Sudah saya bilang tadi sama terdakwa ini. Jadi dipahami dulu, jangan langsung potong-potong apa yang saya maksud. Tolong hargai juga Bapak OCK Levis. Saya sudah banyak belajar dari beliau dengan cara sidang. Oke. Saudara menganggap, saudara berpendirian bahwa dengan ada 2 menara pengamat api ini sudah cukup untuk mengamati luas lahan 21.400 hektar. Bukan begitu tadi kata saudara? Bukan begitu, tadi kata saudara begitu ya? Yang berdasarkan cerita Pak. Ya? Yang tertanam. Enggak, saya kan tadi bicaranya mulai dari Januari 2014. Apa tim pemadam kebakaran yang ada pada bulan Januari tahun 2014? Tadi saya bilang setiap divisi atau blok ya kita mempunyai satu tim pemadam kebakaran. Berapa divisi yang ada? Kita ada 6 sampai 7 divisi. Ya. Berarti setiap juga ada 7 divisi ya? Iya. Satu divisi ini berapa orang anggotanya? Kita 15 sampai 30 orang. Apa sarana prasarana melengkapi pelaksanaan tugas divisi gabungan ini? Mereka mempunyai peralatan pompa, ember, bercampur, kemudian juga skop, ya. Kemudian alat pemukul api itu ya, kondisi. Saudara yang 11.21.400 itu sudah tahu terbakar? Tahu. Tahu. Kapan diketahuinya? Pada tanggal 30 Januari 2014. Pada tanggal berapa? 30 Januari 30 Januari tahun 2014. Nah, selaku general manager, apakah apa tindakan yang dilakukan terhadap adanya kebakaran di lahan areal produksi MSP ini? Saya langsung memerintahkan kepada staf saya untuk langsung melakukan pemadaman kebakaran. Siapa staf saudara yang saudara perintahkan? Saudara Alfian, ketua pemadam kebakaran. Kalau saya bisa putar videonya Pak, ya, bahwa kondisi bencana saat itu luar biasa. Ya. Jadi jangan kita bayangkan seperti yang Pak Bang Hero sampaikan itu, ya. Itu luar biasa, ekstrim sekali kondisi angin, cuaca, ya, angin puting beliung gitu. Dan kita benar-benar selama 2 bulan tersebut tidak ada bekerja sama sekali, hanya untuk memadamkan api semua karyawan yang ada. Bahkan saya meminta bantu pada pabrik, ada agar itu membantu pemadam kebakaran. Bayangkan kita tidak ada produksi untuk sagu ya. Selama ini kita bisa produksi sagu satu hari bisa 30 sampai 40 ton, kita stop selama kebakaran tersebut. Jadi benar-benar luar biasa bagi saya. Singkat saya mungkin lanjut kepada saudara Eri Sariaman ya. Ya. Saudara Eri Sariaman ya, saudara selaku direktur utama ya. Apakah apa yang diterangkan oleh saudara Erwin seperti itu juga
Erwin ada melaporkan kepada jajaran direksi ketika itu bahwa ada kebakaran dan ada permintaan pembelian sarana dan prasarana. Kalau sedetil itu saya tidak tahu ya. Ada yang permintaan dan yang pasti ya, karena saya berada di kantor pusat meskipun dari direktur PTNSP memang ya, betul tadi yang disampaikan terdakwa saudara itu bahwa kami semua melaksanakan upaya pemadaman, melaksanakan seluruh konsentrasi seluruh pekerja karyawan ya, dan itu memutuskan tidak ada pekerjaan lain selain memadamkan. Apakah Anda secara pribadi melakukan pembakaran lahan pada saat tanggal 30 Januari? Tidak. Apakah Anda juga memerintahkan kepada orang lain atau kepada pihak-pihak ketiga untuk melakukan upaya pembakaran? Tidak. Apakah yang dilakukan kepada saudara itu saudara benarkan atau saudara sama atau tidak benar? Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Saudara juga sekalian. Kalau tidak benar. Nah, saudara Erwin, di dalam persidangan kan saudara sendiri dengar waktu Sandy di Basumpah. Saudara dengar bahwa dia sengaja membakar tanpa diketahui orang dan dia sendiri yang bertanggung jawab atas kebakaran. Benar. Saudara juga di depan persidangan dengar bahwa toh api juga berasal dari tempat lain. Benar saksi yang benar. Kemudian di depan persidangan sudah pernah kami majukan bahwa PT Nasional Sangko Prima telah memiliki dan memenuhi legalitas dan perizinan mengenai izin operasional hutan, tanaman industri dan izin operasional pabrik. Sudah. Kemudian tadi sudah dikatakan mengenai kebakaran itu anomali cuaca mengakibatkan terjadinya kebakaran. Itu dengan dihubungkan dengan keterangan daripada bupati pada waktu itu tertulis bahwa ini adalah bencana. Apakah ada dalam persidangan ini yang ingin diserahkan oleh PT NSP terkait dengan legalitas perusahaan, izin operasional perusahaan dan izin pendukung HTI 1 maupun produksi pabrik 1 yang ingin disampaikan oleh PT NSP dalam persidangan ini? Ya, PT NSP ya, yang diwakili oleh saya ingin menyerahkan ya, bukti-bukti ya, yang terkait dengan izin operasional ya, izin usaha maupun bukti-bukti lainnya yang relevan ya. Boleh saya menyampaikan penjelasan tambahan. Jadi pertama dan utama sebetulnya saya tidak paham kenapa KTNSK harus menjadi tersangka kemudian harus menjadi terdakwa. Apalagi ternyata yang awalnya kebakaran ya, kemudian dikembangkan kemana-mana sehingga dalam BAP saya penasihat hukum bisa baca ketika penyidik tanya tentang kanal sebenarnya saya tidak paham pidana apa yang terkait dengan kanal. Jadi bukan saya karena saya selaku terdakwa saya mempunyai hak untuk membela diri ya bahwa itu terdakwa ini menurut saya perkara yang diada-adakan kasus yang mengada-ada. Contoh kita dikarenakan tidak mempunyai izin lingkungan atas dasar keterangan ahli. Ternyata apa? Ternyata karena penyidik tidak dengan jujur memperlihatkan atau memberikan kesempatan untuk membaca kepada ahli, ya, tentang dokumen-dokumen yang kita miliki atau foto. Sehingga diambil kesimpulan kita tidak mempunyai izin lingkungan. Dia setelah di persidangan ini diperiksa, ada yang mencari. Kita didakwa membuat tanah. Pembuatan kanal, tadinya tanah rata, kita keduk jadi kanal. Dalam persidangan ini, saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan kanal itu sudah ada sebelum tahun 2010. Yang dilakukan adalah hanya pencucian kanal. Justru bagus, kanal yang tadinya tersumbat kita bantu cuci, orang bisa lewat. Dan yang lebih miris lagi adalah ya, kebakaran itu. Dakwaan jaksa ini, mohon maaf ya, jaksa dengan segala hormat ya. Saya membaca dakwaan jaksa. Pasal-pasal yang dengan sengaja dan lain-lain itu dibangun, dikonstruksikan atas dasar keterangan ahli Bambang Hero dan Basuki Wasis. Yang ternyata dalam persidangan yang mulia ini, saudara Basuki Wasis sendiri tidak mengakui itu tanda tangan dalam surat keterangan ahli.
ini kasus apa? Ya. Izin majelis ini keterangan Ya kan, ya. Ini saya. kapasitas sebagai keterangan ahli. Ini adalah bagian dari pertanyaan. Enggak, ini sudah menyerang dakwaan. Nah, perlu saya tegakkan ini bahwa dakwaan kami adalah dakwaan yang akan membuktikan. Saya terlalu jauh menilai kapasitas keterangan ahli. Apakah keterangan ahli dalam bidang itu? Bukan, ya. Saudara sudah mendapatkan. Wajar kok kami mendapati. Nah, dan saudara pun tidak pantas pula untuk menilai keterangan ahli yang saudara Bukan nilai keterangan itu kayak yang dinyatakan oleh ahli. yang saudara nilai, yang saudara bantah tanda tangan itu saudara perlu ketahui itu perhitungan ujian. Iya, yang Tidak saya mewakili. adalah saudara masih kuasa. Kalian mengatakan itu tanda tangan Begini, ya. ini kesempatan adalah keterangan daripada terdakwa yang tadi merupakan pertanyaan dari penasihat hukum. Bila pada nanti dalam keterangan terdakwa yang ada yang merupakan suatu keterangan dari penuntut umum, memberikan kesempatan. Saya menyampaikan hal yang relevan yang mulia. Silakan dilanjutkan. Iya, itu saya menyampaikan hal yang Kalau relevan. yang kami dengar tadi, memang keterangan terdakwa adalah tentang bagaimana ketika saksi ahli datang ke persidangan kemarin yang akan disampaikan saksi ahli. Ahli. Bukan Ya. penilaian ya. Bukan saya tidak punya potensi untuk Bukan menilai. Dan ini kan terdakwa kami penasihat hukum. Di dalam kuhp juga dan dibuat pembuktian, jadi dia bebas. Ini kan kesempatan terakhir dari terdakwa. Di sini ada dia mengatakan apa pun dia katakan dicatat aja. Kalau misalkan nggak setuju silakan dalam requisitor, itu aja. Jadi silakan terdakwa. Ya itu kenapa? Yang mulia karena ya saya ini forum ya meskipun saya tidak suka untuk berada di sini adalah ini adalah forum yang saya tunggu. Kenapa? Karena sejak awal ya penyidikan itu dimulai betapa sulitnya kami untuk memberikan ya data, informasi, masukan fakta kepada penyidik ya supaya kasus ini tidak menjadi kasus pidana. Ya. Kami tidak pernah diberikan kesempatan itu. Ya. Ini saya bercerita ya. Kenapa? Karena supaya kebenaran yang sejati itu terungkap. Kalau saudara JPU tersinggung karena saya jangan menyerang dakwaan, bagaimana dengan kami yang sudah tidak didakwa? Memang bedanya adalah beliau punya kewenangan, kami tidak punya kewenangan. Ya, kan? Karena penyidikan kami tidak mendapatkan, mohon maaf saya pakai istilah asing, ya, fair treatment. Bahkan seorang ahli disuruh pulang dan ya, mohon dibaca di dalam BAP. Di situ penyidik sekedar untuk mengeluarkan surat panggilan untuk ahli ya, dan saksi yang kami ajukan pun tidak mau. Enggak, tidak mau. Karena jelas dalam kuhap, mohon maaf, saya sarjana hukum, enggak. Jelas dalam kuhap penyidik harus ya, melakukan panggilan kepada ahli dan saksi-saksi yang diinginkan oleh tersangka pada saat itu. Itu pun tidak mau dilakukan oleh penyidik. Ini saya harus ungkapkan karena kapan lagi saya bisa mengungkapkan hal ini. Saya pergunakan dengan kesempatan ini. Saya sampaikan ya, hal yang saya nyatakannya juga relevan ya, dengan kasus ini. Kami terkejut-kejut ya, persidangan yang mulia. Kebakaran ya, menjadi pokok persoalan, tapi kemudian muncul izin lingkungan, muncul kanal, segala macam jadi ada di sini gitu. Jadi ya memang ini bukan forum pembelaan ya, tapi saya menyampaikan hal yang sebenarnya yang kami alami ya. Teruskan aja mengenai Bambang, silakan saya mau mendengar. Oke, mengenai keterangan ahli Profesor Bambang Heru, saya tidak menilai dakwaan ya, saya membaca dakwaan karena hal-hal yang diterangkan itu kan menyitir dari BAP-nya Profesor Bambang Heru. Artinya apa? Ketika surat keterangan ahli yang dibuat bersama-sama ya, dan salah satunya Profesor Dr. Basuki Wasis ya, menyangkal bahwa itu tanda tangan dia, mau dijadikan apa perkara ini? Sementara ya, kami sudah dihadiri oleh pers. Mohon maaf, bahkan yang mulia sendiri sudah dihadiri oleh pers. Ya. Saya membaca tadi pagi dengan mata berlinang. Orang ingin menghukum kami supaya dihukum berat, supaya memberikan efek jerah.
Jadi luar biasa, gitu ya. Apa namanya, makanya saya bilang dan senang sekali. Yang mudah-mudahan di sini pun ada. Apa namanya, intel-intel dari KY, dari UKM 4, dari KPK, ya mereka duduk di sini, tidak tahu. Ya, bahwa ini tidak ada dusta di antara kita, itu terbuka. Sehingga kalau nanti ya, Tuhan yang melalui wakilnya dalam ini yang mulia memberikan keadilan kepada kami, tidak ada yang mulia diadili oleh media, tidak ada yang mulia diadili oleh pers, karena membebaskan atau melepaskan orang yang tidak bersalah. Saya itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau saya dianggap berlebihan, karena memang saya memandang inilah saatnya kami sebagai terdakwa bisa menyampaikan apa yang menjadi kerisauan, kegalauan, kegundahan kami. Demikian. Untuk berikutnya adalah di mana kita tadi masih ya, jadi hanya untuk menentukan kapan hari dan tanggalnya tuntutan dari penuntut umum, ya. Baik, kami juga akan menetapkan dalam persidangan ini bahwa dari penuntut umum tadi telah menyampaikan bahwa akan membacakan tuntutan pada hari Selasa tanggal 13 Januari. Begitu Pak? Ya. Ya, bagaimana dari penuntut? Ya, kami setuju yang mulia. Kami pembelaan kami dengan para terdakwa tanggal 16 yang mulia. Tanggal 15. 16. 16 Dari ya. 13 sampai 16 hari Jumat yang mulia. Nanti ada anunya, jedanya waktu sembahyang Jumat. Ya, jadi berarti untuk tuntutan hari Selasa tanggal 13 Januari, kemudian untuk pembelaan Tanggal 16 yang mulia. tanggal 16. Jadi mulainya jam berapa ya mulia? Karena kalau satu misalkan masing-masing 100 halaman itu kita baca sampai jam 12 malam. Mulainya jam berapa? Tanggal 16. Setuju nggak? Mulai jam 8. Kalau jam 8 mungkin tidak bisa. Jam 9. Nah, jam 9 juga tetap kita usahakan, karena ya di LP ininya agak administrasinya. Makanya kami mohon yang mulia kalau boleh penangguhan penahanan yang mulia. Kita selesaikan terdakwa. Kita udah lihat kok semua di sidang gimana kan? Jadi untuk itu, kemudian berikutnya, ketika nanti penasihat hukum sudah menyampaikan akan menyampaikan nota pembelaan pada hari Jumat tanggal 16. Ya, ya. Selanjutnya dengan acara Acara ada tanggapan Ya. tertulis atas pledoi tersebut dari penuntut umum. Bisa. Lisan. Ya, kami juga di sananya. Bisa Jadi kok. nggak ada perubahan lagi nanti dari Tidak. penuntut umum, tetap lisan. Bisa. Ya, atas tuntutan tersebut nanti penuntut umum akan mengajukan tanggapan secara lisan. Kemudian bagaimana nanti dari pihak Setelah lisan ada yang sama kita akan mengajukan bukti. lisan juga Pak, ya, baik, Pak, ya. Jadi kita akan menetapkan persidangan berikutnya untuk tuntutan pada hari Selasa tanggal 13. 13 Januari Ya, jam ya. 8 pagi. 9 pagi Pak. Jam 9. Ya, demikian ya sidang berikutnya.